Juno duduk di sofa usang itu. Bahunya merosot, matanya kosong menatap layar televisi yang sudah mati. Aku berdiri di ambang pintu, koper Prada tiruan milikku kugeletakkan kasar ke lantai marmer imitasi. Suara debuman itu cukup untuk memecah keheningan suram rumah kontrakan kami. "Jadi, sudah berapa hari?" tanyaku dingin. Aku tidak butuh jawaban. Juno menoleh. Wajahnya yang biasanya cerah, kini kusam, penuh cambang yang tak terurus. "Laras, aku baru saja akan bicara," ucapnya lirih. Aku menyilangkan tangan di dada. "Bicara apa? Soal bagaimana Direktur Bramantio menendangmu keluar seperti sampah? Setelah 10 tahun pengabdian? Gajimu yang cuma UMR itu bahkan tidak mereka hargai lagi?" Juno berdiri, berusaha meraih tanganku. Aku mundur selangkah. "Tolong jangan sebut namanya, Ras. Dia kejam, tapi aku akan mencari lagi. Aku sedang melamar ke beberapa tempat." "Melamar?" Aku tertawa, tawa yang terdengar sangat sinis. "Kau pikir dengan latar belakangmu yang dipecat, siapa yang mau menerimamu, Juno? Mereka akan curiga, mereka akan menganggapmu barang cacat." Wajah Juno pucat. "Aku suamimu. Kenapa kau bicara begitu padaku?" "Karena aku lelah, Juno. Lelah pura-pura optimis padahal kita sudah di ujung tanduk. Kita akan melewatinya bersama. Aku janji." Aku menggeleng. Mataku mulai berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih. Ini akting. Aku harus meyakinkannya. "Tidak, Juno. Kau yang akan melewatinya. Sendiri." Juno terdiam. Beberapa detik berlalu. Hanya suara napas berat kami yang mengisi ruangan kecil itu. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya tercekat. Aku menatap mata Juno dalam-dalam, berusaha menanamkan rasa sakit paling menusuk di sana. Ini akan menjadi penyesalan terbesarku. Tapi ini harus terjadi. Aku lelah menjadi istri pegawai UMR yang sekarang bahkan tak punya UMR itu. Aku pantas mendapatkan lebih, Juno. Jauh lebih banyak. Aku akan bekerja keras. Aku akan jadi driver online. Aku akan kerja serabutan. Aku memotongnya cepat. "Cukup. Dunia macam apa yang kau tawarkan padaku? Dunia yang penuh keringat dan bau oli? Itu bukan levelku. Bukan." Aku mendekat, menghempaskan sebuah amplop tebal ke meja kecil di sebelahnya. "Apa ini?" Juno bahkan tak berani menyentuhnya. "Surat gugatan cerai. Dan ini, aku menunjuk kartu ATM di atas amplop. Sisa uang tabungan kita. Ambil semua. Aku tak butuh uangmu lagi." Juno menatap amplop itu, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca penuh kekecewaan yang menusuk. Kau menceraikanku hanya karena aku di PHK?" tanyanya, suaranya bergetar hebat. "Bukan hanya karena PHK, itu puncaknya saja. Aku sudah lelah dengan kesederhanaan ini, Juno. Kau terlalu baik, terlalu biasa. Kau tak punya ambisi untuk menghancurkan orang yang sudah menghancurkanmu." "Aku tidak mau menghancurkan siapapun, Laras. Aku hanya mau mencari nafkah halal." Aku mendengus jijik. "Itulah masalahnya. Kau selalu mau main bersih, tapi dunia ini kotor, Juno. Kau harus ikut kotor untuk menang." Aku meraih ponselku, pura-pura menerima panggilan. "Ya sayang, aku sudah di rumah. Sebentar lagi aku ke sana." Aku mematikan panggilan tanpa benar-benar bicara dengan siapa-siapa. Aku hanya bicara pada suara hampa di ujung sana. Juno menatapku, matanya membesar. "Sayang, siapa itu? Siapa sayang?" "Kau tidak perlu tahu. Dia pria lain, bukan? Kau sudah punya pria lain sebelum aku dipecatkan?" Tuduhnya nada suaranya berubah dari sedih menjadi marah. "Kalau iya, kenapa? Dia menawarkan kehidupan yang kau takkan pernah bisa berikan. Perusahaan yang besar, mobil mewah, apartemen di tengah kota. Aku harus menjabarkan semua ini. Aku harus membuatnya benci padaku, sehingga saat aku pergi, dia tidak akan berusaha mencariku." "Siapa dia, Laras? Katakan." "Direktur Bramantio." Seketika, rumah kontrakan kami terasa seperti dilempari bom. Juno membeku, ekspresi wajahnya berubah menjadi campuran antara kaget, jijik, dan penolakan total. "Bramantio, CEO yang memecatmu?" Ulangnya, hampir seperti gumaman tak percaya. "Tepat sekali. Pria yang kau sebut kejam itu adalah pria yang sekarang memberiku kehidupan yang layak. Dia memecatmu karena kau penghalang, dan dia membiarkanku masuk ke dunianya." Aku melihat sakit hati yang tak tertahankan di mata Juno. Rasa sakit itu, aku tahu, akan menjadi bensin untuk rencanaku. "Kau menjijikan, Laras," kata Juno pelan, setiap kata menusuk udara. "Terima kasih atas pujiannya. Kau tidur dengan pria yang menghancurkan karir suamimu sendiri. Kau selevel dengan sampah masyarakat." Aku menghela napas panjang. Akting ini melelahkan, tapi aku harus kuat. Aku harus membiarkannya membenciku, agar Bramantio percaya bahwa aku benar-benar pengkhianat sejati. "Kau tidak mengerti. Aku tidak selingkuh, Juno. Aku hanya memilih pasangan hidup yang lebih kompeten. Dan kau sudah berakhir. Aku minta kau menandatangani surat cerai itu sekarang."
Juno mengambil amplop di meja, merobeknya dengan gemetar. Potongan kertas berhamburan ke lantai. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan bajingan itu. Itu tidak akan menghentikanku, Juno. Kau hanya menunda. Dan omong-omong soal pergi, aku menunjuk ke arahnya. Aku yang pergi, kau yang tetap di sini. Kontrakan ini atas namaku. Kau hanya punya waktu 24 jam untuk berkemas. Aku akan mengirim pengacara besok pagi untuk mengambil alih aset ini. Ini adalah langkah paling ekstrim. Aku tahu Juno akan merasa benar-benar terhina. Ini penting untuk narasi pengkhianatanku. Kau mengusirku? Dari rumah kita? Tanyanya. Suaranya kini kembali tenang, tapi ketenangan yang menakutkan. Rumahku, bukan rumah kita. Anggap saja ini uang sewa yang harus kau bayar karena telah gagal menjadi pria yang bertanggung jawab. Aku membalikan badan, berjalan menuju pintu. Kakiku terasa berat. Aku harus menahan diri agar tidak berbalik dan memeluknya. Selamat tinggal, Juno. Aku menutup pintu apartemen mewah milik Bramantyo. Suaraku langsung kurendahkan. Kau yakin ini ide yang bagus? Bisikku ke ponsel yang sudah kuatur ke mode perekam suara, seolah aku sedang bicara dengan diriku sendiri. Di seberang sana, suara serak seorang wanita terdengar. Tentu Laras, jika kau ingin menjatuhkan seekor singa, kau harus menjadi umpan termanis. Dan Bramantyo, dia tergila-gila padamu. Tapi aku sudah menghancurkan Juno berkeping-keping. Dia membenciku sekarang. Itu bagian dari rencana. Semakin dia membencimu, semakin Bramantyo percaya bahwa motifmu murni karena uang. Dia tidak akan curiga bahwa kau masuk untuk mencari file Project Titan. Aku berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke gemerlap Jakarta. Aku melihatnya di mata Juno, keputusasaan yang murni. Bagaimana jika dia benar-benar tak bisa bangkit? Bagaimana jika aku malah membuatnya semakin terpuruk? Juno kuat, Laras, kau tahu itu. Dia hanya butuh waktu. Ingat, PHK itu bukan karena kinerja. Itu konspirasi jahat Bramantyo untuk menyingkirkannya karena Juno mulai mencium bau busuk dan perusahaan. Iya, Juno tidak dipecat karena malas. Dia dipecat karena dia terlalu jujur, terlalu lurus. Dia menemukan indikasi korupsi besar-besaran yang melibatkan Bramantyo dan petinggi lainnya, yang mereka sebut Project Titan. Juno sempat bicara padaku tentang ini, beberapa minggu sebelum dia dipecat. Dia bilang, jika dia punya bukti, dia bisa menjatuhkan seluruh dewan direksi. Tapi dia terlalu lambat. Saat Juno dipecat, aku tahu, semua bukti pasti ada di tangan Bramantyo, dan satu-satunya cara mendapatkannya adalah dari dalam, dengan menjadi kekasihnya. Aku akan mulai mencari besok, kunci berangkasnya Laras, dimanapun itu cari, desak suara itu lagi. Aku tahu, tapi aku harus berhati-hati. Bramantyo bukan orang bodoh, dia CEO sekelas raksasa, dia pasti punya pengamanan berlapis. Hati-hati, jangan biarkan dia tahu kau adalah mata-mata suamimu. Aku mematikan rekaman itu, menghela napas. Suamiku, kata itu terasa asing sekarang. Aku harus memaksakan diri mencampakkan Juno agar bisa menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, Bramantyo tiba. Dia adalah definisi sempurna dari pria paruh baya yang sukses dan arogan. Tubuhnya tegap, rambutnya tertata rapi, dan senyumnya selalu penuh kemenangan. Laras sayang, kenapa kau melamun? Tanyanya, mencium keningku posesif. Aku memasang senyum paling manis, senyum yang kubuat khusus untuk menjerat konglomerat. Aku sedang memikirkan betapa beruntungnya aku berada di sini, Tuan Bramantyo. Panggil aku Bram, koreksinya sambil menyentuh pipiku. Bagaimana nasib si mantan suamimu itu, si Juno? Aku pura-pura mendengus geli. Dia? Oh, dia masih berkutat dengan kesedihannya. Dia pikir aku meninggalkannya karena aku mata duitan. Bramantyo tertawa lepas, suaranya serak dan kuat. Tentu saja dia berpikir begitu. Semua pria UMR selalu berpikir istrinya mata duitan. Padahal, kalian hanya realistis. Kalian pantas mendapatkan fasilitas kelas atas, Laras, fasilitas yang tidak bisa dibayar dengan gaji bulanan ala kadarnya. Aku setuju, Bram. Tapi dia marah besar karena aku pindah ke sini, kataku, memancingnya. Biarkan saja, dia pecundang. Dia marah karena aku tak hanya mengambil pekerjaannya, tapi juga istrinya. Itu adalah kemenangan ganda untukku, sayang. Aku merasakan mual, tapi aku harus tersenyum. Kau sangat kejam, Bram. Tapi aku menyukai kekejamanmu yang membuatmu jadi raja. Dan kau akan menjadi ratuku. Jangan khawatirkan si kecil Juno. Dia sudah tidak relevan. Perusahaanku sedang bergerak ke masa depan, dan dia hanya masa lalu yang dibuang. Aku mendekatkan diri padanya, memainkan dasinya. Bicara soal perusahaan, aku ingin tahu banyak tentang kerajaanmu, Bram. Kau bisa tahu apapun yang kau mau. Tapi sekarang, mari kita lupakan pekerjaan. 3 hari berlalu. 3 hari penuh tidur di samping musuh terbesarku. 3 hari mencari celah untuk masuk ke area pribadinya. Apartemen ini besar, tapi semua file penting Bramantyo pasti berada di brankas kantornya. Kecuali satu hal, data cadangan. Aku tahu pria paranoia seperti Bram pasti menyimpan backup di tempat yang paling tidak terduga, mungkin di rumah. Malam itu, setelah Bramantyo tertidur pulas karena terlalu banyak minum wine, aku bangkit perlahan dari ranjang. Aku mengenakan pakaian tidur sutra dan mulai menjelajahi apartemen. Kamar kerjanya terkunci,
tapi aku menemukan kunci duplikat yang disembunyikan di bawah pot tanaman anggrek. Taktik yang kuno, tapi efektif. Aku masuk. Ruangan itu didominasi warna gelap dan rak buku tinggi. Di tengah, ada meja kayu mahoni besar. Aku mencari di laci, di bawah karpet, bahkan di balik lukisan. Tidak ada brankas. Di mana dia menyembunyikannya? Gumamku, hampir frustrasi. Aku kembali ke meja, menyalakan komputer kerjanya. Semua dilindungi kata sandi, tentu saja. Aku mencoba beberapa kombinasi. Tanggal lahirnya, tanggal pernikahan sebelumnya, nama anjingnya. Semuanya gagal. Aku ingat sebuah detail kecil yang pernah Juno ceritakan tentang Bramantio. Bramantio selalu menyukai mitologi Yunani ras. Dia pikir dia adalah Zeus. Aku mengetik, Zeus Titan. Bip. Layar terbuka, jantungku berdebar kencang. Aku langsung mencari folder-folder yang mencurigakan. Ada folder Finance Reports, Acquisitions, dan Internal Restructuring. Tapi tidak ada Project Titan. Aku tahu folder itu ada. Juno yakin itu ada. Aku menggulir ke bawah, mencari folder yang tersembunyi. Folder yang biasanya digunakan para eksekutif untuk menyembunyikan kebusukan mereka. Dan aku menemukannya. Ditumbuhkan folder gambar screenshots liburan. Aku klik 2 kali. Di dalamnya bukan gambar liburan, melainkan spreadsheet dan dokumen PDF. Salah satu dokumen berjudul, JR Permanent Removal Plan. JR, Juno Ramadan, suamiku. Aku membuka dokumen itu. PHK adalah langkah pertama. Dia terlalu banyak tahu tentang Titan. Rencanakan skandal untuk merusak reputasinya. Jadikan dia pecundang yang tak bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Hilangkan semua jejak, termasuk istrinya. Aku membaca setiap kata. Bramantio tidak hanya memecat Juno, dia merencanakan kehancuran total. Aku mulai menyalin semua file itu ke flash drive kecil yang kusembunyikan di dalam braku. Jari-jariku bergerak cepat, gemetar karena adrenalin dan kemarahan yang mendidih. Tiba-tiba, mataku menangkap sebuah subfolder yang tersembunyi jauh di dalam file JR Permanent Removal Plan. Subfolder itu hanya berisi satu file video. Judulnya, Conversation Log JRNCA. Aku ragu sejenak. Aku tidak tahu siapa CA. Aku mengklik file video itu. Layar komputer langsung menampilkan rekaman video CCTV yang buram. Tampaknya diambil dari sebuah kafe atau restoran. Di sana, aku melihat Juno. Dia tidak sendirian. Dia bertemu dengan seorang wanita berambut merah, berpakaian rapi, terlihat seperti pengacara atau seorang eksekutif. Mereka duduk berhadapan. Aku memfokuskan pendengaranku pada audio yang terekam. Audio dalam rekaman CCTV. Juno, dia sudah memulai tahap 1, Cynthia. Cynthia, tahap 1. Membuat dirinya terlihat seperti pengkhianat dan menipu Bramantio agar percaya dia mata duitan. Bagaimana dia, Juno? Laras baik-baik saja. Juno, dia sangat meyakinkan. Dia bahkan mengusirku dari kontrakan. Aku harus memastikan Bramantio tidak curiga bahwa ini adalah drama yang kita rancang. Juno tertawa kecil. Tawa yang sangat berbeda dari Juno yang hancur yang kulihat 4 hari lalu. Tawa itu penuh percaya diri, penuh strategi. Cynthia, rencana ini sangat berisiko. Jika Bram tahu, dia tidak akan hanya menghancurkan karir Laras, tapi hidupnya. Juno, aku tahu, tapi Laras bersikeras. Dia bilang dia harus melakukannya untuk mendapatkan bukti Project Titan. Dia tidak mau aku mengambil resiko lagi. Dan kau membiarkan istrimu mengambil resiko sebesar ini. Juno menyandarkan punggungnya ke kursi, tampak santai dan licik. Laras adalah umpan yang sempurna. Tapi Cynthia, kau tahu, aku tidak pernah membiarkan orang yang kucintai menghadapi musuh sendirian. Maksudmu? Laras mengira dia mengorbankan segalanya untukku. Dia mengira dia bertarung sendirian di sarang singa itu. Dia mengira aku hanyalah suami bodoh yang terpuruk karena dipecat. Juno tersenyum lebar. Dia salah. Aku tahu rencana Laras sejak awal. Dia memberitahuku sebelum dia mendekati Bramantio. Dan aku tidak hanya duduk diam. Maksudnya? Saat Laras masuk ke apartemen Bram, dia adalah mata-mata kita. Tapi saat dia sibuk mencari data Titan, dia tidak tahu bahwa dia juga merupakan bagian dari strategi pengalihan perhatianku. Aku tidak akan bergantung pada satu flash drive saja, Cynthia. Aku sudah mempersiapkan langkahku sendiri sejak hari aku dipecat. Aku sudah tahu Bramantio pasti akan memonitor Laras, berharap Laras memberitahunya sesuatu tentangku yang bisa dia gunakan untuk memeras. Jadi, saat Laras sibuk di apartemen Bramantio, aku sudah memastikan bahwa semua data Project Titan yang asli, data yang membuktikan konspirasi jahatnya, sudah tidak lagi berada di komputer Bramantio. Juno menyesap kopinya. Bramantio mungkin berpikir dia pintar karena memecatku, tapi dia lupa.
Pria UMR yang diremehkan ini adalah sarjana teknik informatika dengan predikat cum laude. Aku adalah hantu di sistem mereka. Kau meretasnya. Tidak perlu meretas. Aku hanya meninggalkan backdoor saat aku masih bekerja di sana. Aku sudah mengunduh semua data inti 2 hari setelah aku di PHK. Saat Laras sibuk akting di depan Bramantio, aku sudah di jalur cepat untuk menjadi konglomerat itu sendiri. Lalu kenapa kau membiarkan Laras tetap berada di sana? Ini berbahaya. Juno mendesah. Karena Laras perlu bukti bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Dan yang paling penting, Bramantio harus yakin bahwa dia memenangkan pertempuran itu. Selama dia yakin istrinya ada di pihak mereka, dia tidak akan melihatku sebagai ancaman yang sebenarnya. Laras mengira dia sedang menyelamatkanku. Padahal, aku membiarkan dia bermain drama itu demi menjaga keselamatannya, dan untuk mengalihkan perhatian Bramantio dari gerakan utamaku. Aku tidak mencampakkan Bramantio. Aku membiarkan dia berpikir aku lumpuh, sementara aku mempersiapkan badai terbesarku. Aku berdiri terpaku di depan layar komputer, seluruh tubuhku dingin. Flash drive berisi data yang baru saja kucuri terasa panas di tanganku. Data itu palsu. Semua yang kucuri hanyalah sampah yang sengaja ditinggalkan Juno agar aku punya sesuatu untuk ditunjukkan pada Bramantio. Aku, Laras, si mata-mata yang mengorbankan kehormatan demi menyelamatkan suaminya, ternyata hanyalah bidak catur yang diizinkan bergerak dalam drama yang sudah diskenariokan suamiku sendiri. Juno, dia tidak hancur, dia tidak depresi, dia adalah dalang. Aku adalah umpan, tapi bukan untuk Bramantio. Aku adalah umpan untuk membuat Bramantio meremehkan pria yang sebenarnya sudah siap menghancurkannya. Tiba-tiba, suara pintu kamar kerja terbuka di belakangku. Aku membalikkan badan, jantungku berdentum keras. Bramantio berdiri di sana, mengenakan jubah mandi sutra, matanya menyipit penuh kecurigaan. Laras, sedang apa kau di ruangan kerjaku jam 3 pagi? Tanyanya, suaranya pelan dan mengancam. Aku harus berakting. Cepat. Aku menggeleng, berusaha menyembunyikan flash drive itu lebih dalam. Aku hanya haus, Bram. Aku terbangun dan mencari dapur, tapi sepertinya aku salah masuk ruangan. Aku berjalan mundur, berusaha keluar, tapi Bramantio melangkah maju, memblokir pintu. Aku tidak yakin, sayang. Tanganmu gemetar. Kau tahu, Juno sempat mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di perusahaanku, tapi dia bodoh, dan aku memastikan dia tidak pernah bisa membuktikan apapun. Bramantio menyeringai lebar. Senyum itu terasa seperti belati yang dihunuskan ke jantungku. Kau tahu, Laras, aku selalu memantau komputer kerjaku. Ada notifikasi kecil di ponselku setiap kali hard drive eksternal dicolokkan. Napas aku tercekat. Dia tahu. Aku sudah memberimu segalanya. Kenapa kau berani mengkhianatiku, Laras? Tanyanya, suaranya naik 1 oktav. Aku tidak mengkhianatimu, Bram. Aku tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Bramantio tidak tertarik mendengarkan. Dia menatap tanganku. Apa yang kau sembunyikan di sana? Berikan padaku. Aku tahu jika aku memberikannya, misiku gagal total, dan Juno akan dalam bahaya besar. Aku harus mengulur waktu. Aku mengangkat tangan, siap melempar pot anggrek ke arahnya. Tapi sebelum aku sempat bergerak, Bramantio mengeluarkan ponselnya. Dia tidak menembak atau memukulku. Dia hanya memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah suaraku, rekaman percakapanku dengan Juno, saat aku mencoba meyakinkannya bahwa aku harus menjadi umpan. Rekaman yang kuambil di awal cerita, saat aku pura-pura telepon dengan kekasih. Audio diputar. Aku harus bersandiwara, Juno. Ini satu-satunya cara. Aku harus terlihat seperti pengkhianat sejati. Aku harus membuatnya percaya aku selingkuh demi Project Titan. Rekaman itu berhenti. Wajah Bramantio sekarang tidak lagi marah, melainkan puas. Sangat puas. Sayangku, kau pikir kau sangat pintar, kan? Katanya, melangkah mendekatiku. Kau tidak sadar, Laras. Sejak kau menemuiku, aku sudah tahu kau punya agenda tersembunyi. Kau terlalu cepat pindah. Kau terlalu cepat minta cerai dari suamimu yang pecundang itu. Tapi aku tidak menemukan siapa yang mengendalikanmu. Sampai sekarang. Dia mencondongkan tubuhnya ke wajahku. Aku tahu kau tidak mata duitan, Laras. Kau adalah mata-mata Juno. Aku biarkan kau masuk. Aku biarkan kau tidur di tempat tidurku. Aku bahkan membiarkanmu mencari file palsu yang sengaja kutinggalkan di komputermu. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih menarik saat memonitor pergerakanmu. Aku menemukan percakapanmu dengan teman anonim sebelum kau datang ke sini. Bramantio tersenyum.
senyum iblis. Aku sudah tahu rencanamu untuk mengkhianatiku, Laras. Tapi yang tidak kau ketahui adalah, aku sudah tahu suamimu yang malang itu adalah dalang yang sebenarnya. Dan kau tahu apa yang aku lakukan saat aku tahu Juno masih menjadi ancaman? Dia mendekatkan bibirnya ke telingaku. Aku tidak menghabisinya secara profesional, Laras. Aku menggunakan semua data palsu yang dia tinggalkan untuk menjebaknya dalam kasus pencucian uang dan penggelapan dana. Bukti-bukti itu dibuat sangat sempurna. Dan saat kau sibuk mencari proyek Titan di sini, Bramantio menunjuk flash drive di tanganku. Suamimu yang sangat kau cintai itu, Juno, sedang dijemput oleh polisi di rumah kontrakanmu yang lama. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dan kau, Laras, akan menjadi istri dari seorang narapidana, kekasih dari seorang CEO, dan pengkhianat yang gagal. Dunia terasa berputar. Juno sedang ditangkap. Dia yang selama ini kupikir hanya bidak, adalah dalang. Dan aku, bidak yang mengira dirinya pahlawan, malah menjadi penyebab kehancuran suamiku yang sesungguhnya. Aku berteriak. Air mata keputusasaan membasahi pipiku. Kau gila! Aku akan membunuhmu! Aku berlari ke arahnya, tapi Bramantio lebih cepat. Dia mencengkram lenganku kuat-kuat. Terlambat, sayang. Permainan sudah berakhir. Dan kau yang menjadi pemenang, harus berlutut di kakiku sekarang. Dia menjatuhkanku ke lantai. Aku menatapnya dengan kebencian tak terperi. Saat ponsel Bramantio berdering, menampilkan pesan masuk. Pesan masuk dari Cynthia. Bram, Juno sudah aman. Kami berhasil memanipulasi media. Semua tuduhan pencucian uang mengarah pada dirimu. Aku punya bukti transfer dana Titan darimu ke rekening koran atas nama Juno. Game over, CEO. Bramantio membaca pesan itu. Wajahnya yang arogan seketika membeku. Ia menatapku dengan mata melotot, penuh kebingungan dan kemarahan. Apa ini? Teriaknya. Aku menyeka air mata. Walaupun aku kaget dengan peran Juno, aku harus menang. Ini adalah bukti, Bram, kataku. Suaraku masih bergetar. Bahwa kau tidak hanya meremehkan pria UMR, kau juga meremehkan seorang istri yang rela dicap pelacur demi melihatmu hancur. Bramantio menggeram, mencoba menghancurkan ponselnya. Kau pikir kau sudah menang? Aku akan menghancurkanmu, Laras, dan suamimu. Aku hanya tertawa, tawa kemenangan yang pahit. Tawa seorang istri yang baru saja menyadari bahwa dia adalah umpan di tengah dua raksasa. Tidak, Bram, kau yang kalah. Suamiku sudah jauh lebih maju. Dan kau sudah memberikan semua akses ke data perusahaan yang kau banggakan itu padaku. Aku akan pastikan kau berlutut padaku. Aku berdiri, menatapnya dari atas. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku? Tanya Bramantio. Suaranya sudah dipenuhi ketakutan. Aku tidak akan menghancurkanmu. Aku hanya butuh kompensasi. Jawabku, menarik napas panjang. Aku butuh jaminan agar suamiku tidak pernah lagi disentuh oleh orang sepertimu. Aku butuh uang, tapi bukan uang tunai. Aku mendekat, berbisik tajam. Aku butuh saham perusahaanmu, Bram. Saham mayoritas, atas nama Juno Ramadan. Dan aku akan pastikan kau yang dulu memecatnya akan memanggilnya Tuan Direktur setelah ini. Bramantio tersentak, rahangnya terkatup rapat. Aku baru menyadari penderitaan yang kualami, pengorbanan yang kubuat, ternyata baru permulaan. Aku harus mencampakkan suamiku agar bisa menyelamatkannya. Tapi sekarang, aku harus menjilat kakinya, hanya untuk memastikan dia benar-benar menjadi raja di kerajaan yang kucuri ini. Aku mengambil flash drive itu, memutarnya di hadapan Bramantio. Keputusan ada di tanganmu. Saham atau penjara karena kasus pencucian uang dan korupsi proyek Titan. Pilih, Bram. Aku tahu, ini adalah harga yang harus kubayar karena meremehkan suami UMR-ku yang ternyata adalah seorang dalang jenius. Kau pikir ini semua hanya tentang saham, Laras? Bramantio berbisik, matanya berkilat gila. Kau pikir kau sudah tahu semua rahasia suamimu. Kau baru saja melakukan pengkhianatan terbesarmu. Dan aku akan tunjukkan padamu rahasia gelap yang disembunyikan Juno Ramadan darimu selama ini. Riana masuk. Langkahnya ragu. Wajahnya penuh air mata palsu. Atau mungkin air mata sungguhan. Di ruang rapat CEO yang megah ini, hanya ada aku dan Arga. Arga duduk di balik meja mahoni. Tubuhnya dibalut jas mahal. Aura kekuasaan membeku di sekelilingnya.
Aku melihat ke bawah. Inilah karma. Dulu aku meninggalkannya karena dia kehilangan pekerjaan. Sekarang aku menjilat debu di bawah sepatunya. Duduk, kata Arga dingin. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku duduk di kursi tamu, sangat jauh darinya. Tadi kamu bilang butuh saham perusahaanku. Arga memulai. Itu permintaan yang sangat berani, Riana. Arga, aku mohon. Hanya sebagian kecil saja. Suaraku bergetar. Mohon? Setelah semua yang kamu lakukan? Arga menyandarkan punggungnya. Tatapannya menusukku. Kamu tahu, ketika kamu pergi dengan pria itu, aku tidak marah. Aku mengangkat kepala. Hening. Aku hanya kasihan. Lanjut Arga. Suaranya seperti cambuk. Kasihan karena kamu memilih Doni. Pria bau tandah yang serakah. Daripada pria yang tulus mencintaimu. Hatiku sakit. Tapi aku harus menahan diri. Ini semua adalah bagian dari rencana. Aku tahu aku salah. Bisikku. Aku menyesal. Aku minta maaf sudah meninggalkanmu saat kamu PHK. Aku dibutakan oleh harta. Apakah menyesal bisa mengembalikan martabatku yang kamu injak? Tidak, Arga. Tapi aku bisa membayar kesalahanku. Oh ya. Dengan apa? Tubuhmu? Jangan konyol, Riana. Arga tertawa kering. Aku bisa mendapatkan wanita manapun di kota ini. Mereka jauh lebih berkelas darimu. Mereka tidak meninggalkanku saat aku jatuh. Air mata mulai mengalir deras. Kali ini bukan akting. Kata-kata Arga menusuk jantungku. Kami sudah merencanakan semua ini. Tapi mendengar penghinaan itu langsung dari bibirnya. Sungguh mematikan. Aku membuka tas, mengeluarkan sebuah map tebal. Ini, proposal kerjasama. Kataku, aku akan bekerja di bawah perusahaanmu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menghasilkan miliaran untukmu. Anggap saja ini pelunas hutangku. Arga mengambil map itu. Dia tidak membukanya. Dia hanya membuangnya ke sudut meja. Ceklek. Pintu terbuka tiba-tiba. Seorang pria berdasi mahal dengan senyum puas yang memuakan masuk. Itu Doni, CEO lama tempat Arga bekerja. Pria yang menjadi selingkuhanku. Pria yang mem-PHK Arga. Doni berjalan masuk seolah ruangan itu miliknya. Oh, ternyata di sini dramanya berlangsung, kata Doni sambil bertepuk tangan pelan. Aku menegang. Doni ada di sini? Kami tidak merencanakan ini. Doni menatapku dengan jijik. Priana, kamu benar-benar menyedihkan. Lihat dirimu, merangkak di depan mantan suamimu yang bodoh ini. Arga hanya diam, menatap Doni dengan mata tajam. Aku sudah bilang kan, Arga tidak akan pernah memberimu apa-apa. Kamu harusnya meminta padaku, Riana. Aku akan memberimu apartemen mewah asal kamu kembali padaku. Doni melirik Arga. Bagaimana kawan? Apakah kamu menikmati pertunjukan istri durhaka yang menjilat kakimu? Arga tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan. Itu senyum predator yang siap menerkam. Tentu saja, Doni. Aku menikmati setiap detik penderitaannya. Jawab Arga. Tapi kamu salah. Dia bukan menjilat kakiku. Arga mencondongkan tubuh ke depan. Dia sedang menyelesaikan tugasnya. Dek. Wajah Doni berubah. Matanya menyipit penuh curigaan. Aku merasakan jantungku berdetak kencang. Ini bukan rencana. Ini harusnya terjadi 4 hari lagi. Tugas apa? Tanya Doni. Suaranya mulai naik. Tugas untuk menyerahkan hadiah spesial dariku, kata Arga, menatapku. Arga menunjuk ke sampingku. Riana, berikan map itu padanya, yang ada di tasmu, bukan yang palsu tadi. Doni melirik tas tanganku. Aku merogohnya. Tanganku gemetar. Aku mengeluarkan sebuah hard disk eksternal kecil. Aku meletakkannya di meja. Doni tertawa keras. Apa ini? Film porno kalian berdua? Aku tidak tertarik. Itu lebih baik dari film porno Doni, jawab Arga tenang. Itu adalah bukti. Bukti. Seketika, tawa Doni terhenti. Ia menatap Arga, lalu aku. Bukti apa? Doni mulai berkeringat. Arga mengambil hard disk itu, menyambungkannya ke monitor besar di ujung ruangan. Layar itu langsung menampilkan ribuan folder data. Bukti bahwa PHK-ku setahun lalu itu bukan karena kinerja buruk, kata Arga. Suaranya kini penuh kuasa.
Tapi karena kamu cemas, aku menemukan skandal penyelewengan dana investasi perusahaan Doni. Wajah Doni pucat pasi. Omong kosong, itu fitnah, teriak Doni. Fitnah? Bukankah kamu mengirim Riana kembali ke sini untuk mengalihkan perhatianku? Kamu pikir Riana benar-benar ingin sahamku? Kamu ingin aku teralihkan karena Riana mengklaim dia punya data krusial tentang perusahaan baruku. Arga menunjukku. Doni menatapku dengan mata melotot. Riana, apa-apaan ini? Kamu janji padaku, kamu akan mencuri rencana ekspansi Arga. Dan dia melakukannya, Doni. Sela Arga. Tapi bukan rencana ekspansi. Dia mencuri rencanamu. Aku menundukkan kepala. Aku merasa jijik pada Doni. Dan aku merasa bersalah pada Arga. Arga, tunggu. Kalian berdua merencanakan ini? Doni tampak tidak percaya. Arga tersenyum sinis. Tentu saja. Kamu pikir kenapa aku bisa bangkit secepat ini setelah PHK? Arga berdiri, berjalan ke arah Doni. Kedua pria itu kini berhadapan. Aku tahu kamu tidak memecatku secara wajar. Aku tahu kamu panik karena aku hampir mengakses file-file akuntansi gelapmu. Kamu memecatku, lalu kamu mengirim Riana, istriku, sebagai mata-mata. Doni mundur selangkah. Aku tidak mengirimnya. Dia datang sendiri. Dia serakah. Dia mencintai uangku. Aku mengangkat kepala, menatap Doni tajam. Aku tidak mencintai uangmu, Doni. Kataku dengan nada dingin. Aku mencintai suamiku. Dan aku tahu kamu yang paling bertanggung jawab atas semua masalah kami. Doni terdiam, bingung. Arga menjelaskan, matanya tidak lepas dari Doni. Saat aku dipecat, aku sudah curiga. Tapi aku tidak punya bukti. Aku hanya punya Riana, kata Arga. Ia menoleh padaku. Matanya melembut, hanya sesaat. Dia tahu aku tidak pernah mencintai uang. Dia tahu aku tidak pernah peduli seberapa kaya diriku, asalkan aku bisa hidup bersamanya. Aku mengangguk, air mata kembali tumpah. Kami membuat kesepakatan, lanjut Arga. Aku harus pura-pura terpuruk. Aku harus pura-pura marah dan frustrasi padanya. Riana, dia harus pergi, bisikku. Dia harus berpura-pura meninggalkanku, mencari pria yang lebih mapan. Pria itu harus kamu, Doni. Doni menggeleng tak percaya. Tidak mungkin. Kalian bertengkar hebat. Riana memaki-maki kamu di depan umum. Akting, kata Arga, tertawa kecil. Akting terbaik yang pernah kita lakukan. Aku menghancurkan hatiku sendiri dengan mengizinkannya pergi. Tapi demi keadilan, demi masa depan kami harus melakukannya. Aku menimpali. Aku harus masuk ke sarangmu, Doni. Aku harus menjadi orang kepercayaanmu. Kamu begitu mudah percaya padaku, karena kamu pikir aku wanita matre yang serakah. Doni tersentak. Kamu merayu aku hanya untuk ini? Tentu saja, jawabku tanpa menyesal. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Kamu pria tua yang bau ego. Aku hanya butuh akses ke laptop dan server pribadimu, dan kamu memberikannya karena kamu bodoh. Penghinaan itu membuat Doni mendidih, tapi dia tidak bisa membantah. Arga menunjuk layar monitor. Di harddisk ini ada salinan data transfer dana gelap. Ada percakapanmu dengan auditor yang kamu suap. Ada juga rekaman suaramu yang mengakui konspirasi PHK-ko. Kami sudah menghitungnya, Doni, kata Arga. Total kerugian negara dan perusahaan akibat ulahmu mencapai 700 miliar. Kamu tidak hanya kehilangan perusahaanmu, kamu akan kehilangan kebebasanmu. Doni panik, dia berusaha meraih harddisk itu. Brak, Arga dengan cepat menahan tangan Doni. Jangan coba-coba, Doni. Salinan data ini sudah terkirim ke 10 alamat email berbeda, termasuk KPK dan OJK. Doni jatuh ke lantai, terduduk lemas. Seluruh rencana balas dendamnya, usahanya untuk menjatuhkan Arga, kini berbalik menjadi bumerang. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu pengkhianat, Riana. Kamu menghancurkanku. Kamu menghancurkan kami duluan, Doni. Balasku. Kamu mengambil pekerjaan suamiku. Kamu merampas martabatnya. Kamu pantas mendapatkannya. Arga mengeluarkan ponselnya. Sekretarisku sudah menelpon pihak berwajib. Mereka akan segera tiba. Saat Arga memanggil keamanan, Doni meraung frustrasi. Setelah Doni diamankan oleh beberapa bodyguard yang berpakaian sipil, Arga dan aku tinggal berdua lagi di ruangan itu. Keheningan itu berbeda, tidak ada lagi ketegangan bisnis, hanya ada luka lama yang harus disembuhkan. Arga memandangku, tatapan dinginnya telah hilang, yang tersisa hanya kekelelahan dan rasa sakit. Kenapa kamu tidak bilang dia ada di sini, Riana? Tanya Arga, suaranya pelan. Aku tidak tahu.
Aku hanya tahu aku harus menyelesaikan tugasku. Aku harus membuatmu percaya aku adalah wanita jahat yang kamu kenal, yang hanya ingin sahammu, kataku, terisak. Aku berdiri, berjalan ke arah Arga, tapi ragu untuk menyentuhnya. Kamu tahu Arga, akting itu sangat mudah di awal. Aku harus berpura-pura bahagia dengan Doni, tapi setiap kali aku bangun di ranjangnya, aku merasa jijik. Aku merasa aku mengkhianati diriku sendiri. Aku tahu sayang, aku tahu. Arga menghela nafas panjang. Maafkan aku harus membuatmu melakukan ini. Ini adalah pengorbanan terberat kita. Tapi yang paling menyakitkan, lanjutku, suaraku tercekat, adalah ketika kamu benar-benar menghinaku di sini tadi. Kamu menyebutku wanita rendahan yang mudah dibeli. Aku tahu itu bagian dari skenario, tapi rasanya sangat nyata. Arga berdiri. Dia berjalan mengitari meja. Dia kini berdiri di depanku. Dia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku yang basah. Itu juga nyata, Riana, bisik Arga. Aku kaget. Setiap kata yang kuucapkan tadi adalah hal yang kupikirkan selama setahun ini, kata Arga, matanya penuh kesedihan. Aku harus menjagamu tetap aman. Kamu adalah mata-mata yang sempurna, karena Doni melihatmu sebagai wanita serakah. Aku harus membiarkan semua orang berpikir bahwa hubungan kita benar-benar hancur. Tapi aku marah, aku terluka. Aku harus menahan diri untuk tidak memelukmu di depan umum. Aku harus membuatmu seolah-olah kamu sudah mati di hatiku. Itu adalah harga yang harus kubayar untuk membuatmu menjadi mata-mata yang sukses. Aku memegang tangannya di pipiku. Jadi, kamu juga terluka. Sangat terluka, Riana. Arga memejamkan mata. Setiap malam aku bertanya-tanya, apakah ini sepadan? Apakah aku terlalu egois mengorbankan pernikahan kami demi keadilan? Aku takut saat kamu kembali, kamu benar-benar sudah mencintai kehidupan mewahmu dengannya. Tidak, Arga. Aku melakukan ini demi kamu. Demi kita. Aku memeluknya erat. Pelukan itu terasa seperti menemukan rumah setelah tersesat di badai selama berbulan-bulan. Aku mencintaimu, Arga. Aku tidak peduli kamu dulu gaji UMR atau sekarang konglomerat. Aku hanya ingin Argaku kembali. Aku di sini, Riana. Kita berhasil. Kita membongkar konspirasi itu. 2 minggu kemudian, berita tentang penangkapan Doni dan pembongkaran skandal perusahaan lamanya memenuhi seluruh media massa. Reputasi Doni hancur. Ia dihadapkan pada tuntutan hukum yang sangat berat. Arga kini benar-benar menjadi pahlawan. Dia tidak hanya mempertahankan bisnis barunya, dia juga membersihkan nama baiknya. Kami duduk di teras belakang rumah kami yang baru. Bukan rumah mewah yang dibeli dari uang instan, tapi rumah yang kami bangun dari nol, dari keringat Arga dan pengorbananku. Aku dengar Doni mengajukan banding lagi, kataku sambil menyeruput kopi. Percuma, jawab Arga, tersenyum. Bukti yang kamu kumpulkan sangat kuat. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Itu karma yang pantas untuk pria serakah sepertinya. Bagaimana dengan sahamku? Aku menggodanya, menyandarkan kepalaku di bahunya. Arga mencubit hidungku pelan. Kamu masih ingat saham? Kamu merayu suamimu sendiri demi saham. Tentu saja, aku sudah berakting dengan sangat baik. Aku pantas mendapatkan imbalan. Baiklah, kamu tidak akan mendapatkan saham perusahaanku. Aku cemberut. Arga? Karena Arga membalikkan badannya, memegang kedua tanganku, menatapku dalam-dalam. Perusahaan ini 50% atas namamu. Sejak awal. Sejak kamu menandatangani surat perjanjian pengorbanan itu setahun lalu. Mataku membulat. Apa? Ya sayang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu yang mempertaruhkan segalanya. Aku hanya menjalankan bisnis. Kamu mempertaruhkan harga dirimu. Kamu adalah CEO sejati di balik layar. Air mata haru menggenang lagi. Ini adalah akhir dari penderitaan kami. Jadi kamu tidak pernah benar-benar menuduhku sebagai istri durhaka. Aku hanya pura-pura sangat marah agar Doni percaya. Dan agar kamu tidak kembali padaku terlalu cepat, Riana. Semakin lama kamu di sana, semakin banyak data yang kamu dapatkan. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, bisikku. Tidak perlu berterima kasih. Mari kita mulai hidup baru, kata Arga. Kami berciuman, ciuman yang tulus, tanpa kebohongan, tanpa akting. Ciuman yang menjanjikan masa depan yang cerah. 3 tahun kemudian, aku dan Arga kini menjalankan perusahaan kami bersama. Arga sebagai CEO, aku sebagai Chief Operating Officer. Kami berhasil memenangkan penghargaan sebagai perusahaan yang paling cepat berkembang dalam 5 tahun terakhir. Suatu sore, aku sedang membereskan beberapa arsip di meja kerja Arga. Aku menemukan sebuah amplop tebal. Itu adalah surat cerai yang pernah aku tanda tangani setahun lalu saat aku pura-pura mencampakkan Arga demi Doni. Surat itu tertanggal, sudah ditandatangani olehku. Tapi ada coretan besar di seluruh surat itu menggunakan spidol merah. Di bawah coretan itu, ada tulisan tangan Arga, dalam huruf kapital. Tidak akan pernah ditandatangani oleh Arga Dwijaya. Aku tersenyum. Aku tahu betapa sakitnya dia saat itu.
tapi dia tidak pernah benar-benar melepasku. Tiba-tiba, Arga masuk ke ruangan. Dia melihat amplop itu di tanganku. "Oh, kamu menemukannya," katanya, berjalan mendekat. "Kamu menyimpannya?" tanyaku. "Tentu saja, itu adalah monumen pengorbanan kita. Kamu meninggalkan rumah kita, tapi surat itu memastikan kamu tidak pernah meninggalkan hidupku." Arga memelukku dari belakang. "Dulu ku campakkan suami gaji Urmer karena aku pikir aku serakah. Ternyata, aku hanya sedang menjalankan misi cinta tersembunyi. Dan sekarang, aku menjadi bagian dari konglomerat ini. Bukan karena saham, tapi karena aku membuktikan bahwa aku setia pada cintaku. Dan aku mencintai istrimu yang pemberani, Riana," kata Arga, mencium puncak kepalaku. Kami menatap keluar jendela. Matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi. Di antaranya adalah gedung milik kami. Kami tidak pernah melupakan masa sulit itu. Karena dari pengkhianatan yang kami rekayasa, kami menemukan bahwa cinta sejati kami jauh lebih kuat daripada uang dan ambisi jahat. Aku akhirnya mendapatkan apa yang aku inginkan. Suamiku kembali. Dan kebahagiaan kami tidak ternilai harganya. Tamat.